Setiap orang pasti selalu ada yang diinginkan olehnya, dan terkadang hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat rahasia. Kisah ini hanyalah kisah biasa aja guys. Nah, MC-nya sendiri bernama Mido, seorang pria tampan yang cukup populer, tapi memiliki rahasia tersendiri. Karena nyatanya, ia sangat menyukai dunia kosmetik. Pada awalnya Mido penasaran dengan kosmetik yang dimiliki oleh kakaknya. Tapi gara-gara kebablasan, dirinya malah jatuh terlalu dalam ke dunia yang sangat memalukan bagi seorang laki-laki. Masalahnya, si Mido yang terlanjur suka, pengen banget coba praktek kemampuan make up-nya, tapi gak bisa ngasih tahu ke siapa-siapa. Jadi, si Mido pun meminta tolong ke temannya untuk dijadiin tumbal praktek. Mendengar permintaan yang tidak masuk akal, Hyura yang merupakan teman masa kecilnya tentu saja cukup kesal. Karena apa si Mido ini gila? Padahal dirinya sendiri merupakan seorang cowok lanang cowok. Tapi gara-gara si Mido mohon-mohon, Hyura minta ganti traktir mie ayam 3 mangkok. Dan karena izinnya, Mido pun mulai melakukan make up kepadanya. Bukankah ini, Mbak? Anjing, enggak, stop. Ini, wah udahlah ya. Apa cobanya? Si MC kita lihat hasil make upnya sendiri, malah ngeblas sendiri anjir. Sedangkan si Hyura yang lihat cermin, dirinya malah muji hasilnya. Hebat katanya. Dimana si Hyura nanya ke Mido, apa mungkin tipe ceweknya kayak gini? Dan gara-gara pertanyaan tersebut, si Mido malah panik sendiri. Sampai-sampai ia ngerasa jika sepertinya dirinya telah memulai sesuatu yang sangat gawat. Ditanya tentang tipe cewek sama si Hyura, Mido hanya bisa menahan posesinya. Karena ternyata dalam hatinya Mido teriak, tipe gue banget jir. Tapi masalahnya Hyura tuh cowok tulen, lanang cu. Namun pas si Mido terus perhatiin Hyuranya sendiri malah gerak-gerak so imut. Jadi si Mido nyoba untuk nenangin dirinya. Tiba-tiba si Hyura malah duduk di hadapannya, terus bilang ke Mido, ngapain ngerahasiain make up sehebat ini? Padahal dirinya tuh bisa lebih populer. Dan Mido bales kalau dirinya gak bisa ngasih tahu orang lain tentang hobinya ini. Jadi dirinya tuh cuman bisa ngasih tahu ke Hyura doang. Dengar itu, si Hyura kaget dikit, terus dirinya malah senyum manis ke Mido. Karena bukannya itu artinya dirinya ini spesial. Dan ngelihat senyuman Hyura, si Mido malah ngeblas sendiri anjir. Ngapa sih anjir ngeblas segala, aing heran cowok. Padahal tahu anjir si Hyura tuh cowok. Jadi gara-gara itu, si Mido pun coba tahan emosinya. Karena ya mau bagaimanapun, bertitit anjing. Singkat waktu, si Mido dah beliin mie ayam 3 porsi buat Hyura. Tapi balik-balik ke rumah, si Hyura malah udah ganti baju. Jadi Mido tanya, lah ngapa udah beda? Dan Hyura jelasin, jika kakaknya Mido barusan dateng. Ngelihat Hyura yang kayak gitu, Mido pun ngerasa kalau Hyura gak cocok pakai baju kayak gitu. Jadi, Mido narik Hyura buat ganti baju. Dan, ring! Hyura berubah wujud lagi cuy. Pas saling tatap-tatapan, si Hyura nanya, gua pakai baju ini lucu ya? Ditanya gitu Mido malah ngeblus lagi anjir. Tapi gara-gara gak mau dianggap salting sama Hyura, Mido bilang kalau Hyura imut banget lah, jelas. Oh my god! Wow! Si Hyura malah ngeblus diem jir. Dan gara-gara itu, si Mido gak bisa ngilangin rasa kagetnya. Karena dirinya juga malah ikut malu kayak Hyura. Singkat waktu, hari sekolah tiba. Si Mido kaget pas dijemput Hyura. Karena ngapain si Hyura malah pakai rok ke sekolah jir. Jadi ngelihat perubahan Hyura, Mido panik. Karena apa jangan-jangan gara-gara dandanin Hyura pakai baju cewek, si Hyura ragu sama identitasnya. Tapi ngelihat Mido yang panik, Hyura bilang kalau dirinya penasaran. Apa sebenarnya tuh dirinya benar-benar lahir sebagai cowok? Itu malah bikin Mido makin panik. Tapi Hyura lanjut bilang kalau ini tuh bukan salah Mido. Karena ya dirinya sendiri juga yang pengen. Tapi Hyura sadar kalau dirinya gak bisa dandan sehebat Mido. Jadi ia bakal seneng kalau Mido mau jadiin dirinya sebagai bahan praktek. Dapat tawaran itu, Mido tentu saja semangat. Karena ya sebagai sahabat, dirinya bakal banyak bantuin.
Jadi kalau emang Hyura pengen, dengan senang hati Mido bakal bantu. Jadi Mido minta kalau Hyura gak usah malu-malu kucing lagi. Dengar Mido kayak gitu, si Hyura pun senyum seneng, terus bilang makasih ke Mido. Anjing, ini efeknya gimana, Cok? Bukan My Bini ya, bukan, aman. Dan ya udah, mereka berdua pun pergi ke sekolah barengan. Singkat cerita, di kelas, tiba-tiba wali kelas ngumumin ke semua orang kalau sekarang Hyura bakal pakai rok ke sekolah. Dimana ketika anak-anak kelas lihat Hyura, seisi kelas kaget banget karena bukannya si Hyura itu si kacamata yang tanpa kehadiran. Sedangkan Mido yang lihat itu, dia sendiri tahu kalau seisi kelas pasti bakal ribut. Tapi pas dengerin gosip-gosip yang bikin nyakitin dari teman sekelasnya, Mido langsung berdiri dari bangkunya. Karena ya gak terima kalau temennya itu dihina kayak gitu. Temen ceweknya malah muji Hyura karena bajunya cocok banget dipakai Hyura. Dan gara-gara itu, yang lain juga ngakuin kalau Hyura emang cocok dandan kayak gitu. Dengar pujian dari teman sekelasnya, si Hyura malah bilang makasih ke mereka. Sampai-sampai gara-gara itu, temen-temennya langsung ngeblus anjir. Dan entah kenapa, semua orang di kelas malah memaklumi tindakan Hyura. Dari perkembangan kelas, Mido awalnya ngerasa karena seenggaknya semua teman sekelasnya nerima Hyura dengan baik. Tapi semuanya malah sebaliknya anjir. Karena situasi sekarang malah lebih mengkhawatirkan. Sebagai seseorang yang awalnya no lab, sekarang Hyura malah dikerumuni oleh para gadis. Jadi Mido penasaran, apa Hyura bakal baik-baik aja? Salah satu gadis malah nanya, apa Hyura make make upnya sendiri atau dirias sama orang lain? Dimana gara-gara pertanyaan itu, Hyura pun langsung nengok ke arah Mido. Dan Mido ngasih isyarat untuk jangan bilang-bilang. Gara-gara itu, si Hyura langsung panik, jadi bilang ke temennya kalau riasannya bukan orang lain. Temen-temen sekelasnya malah salah paham, karena kayaknya bukan Nora yang dimaksud oleh Hyura adalah orang yang jago ngerias. Jadi, gara-gara perkembangan yang tidak terduga, Mido hanya dapat terheran. Tapi, seenggaknya sekarang Hyura dapat diterima dengan baik sama teman sekelasnya. Di saat selanjutnya, terlihat jika Hyura mulai kelelahan. Mido yang sadar akan itu, ia langsung bergerak cepat dan menolongnya. Juga nanya, apa Hyura baik-baik aja? Dan Hyura bales kalau dirinya gak bisa ngadepin situasi ini. Karena aura dari orang-orang populer yang berkumpul di sekitarnya membuatnya kewalahan. Tahu kalau masalahnya gak seberapa, Mido pun langsung menepuk kepalanya. Dimana ia bilang ke Hyura jika sekarang merupakan hari pertamanya. Jadi, seenggaknya Hyura gak perlu maksain diri. Juga sebaiknya Hyura ngandelin temannya ini. Gara-gara itu, Hyura pun nyender ke bahu Mido. Karena ya dirinya ingin nenangin diri. Pas kejadian itu, teman sekelasnya malah minta Mido sama Hyura untuk tetap diem. Dimana teman sekelasnya malah melakukan sesi pemotretan dadakan terhadap mereka berdua. Dan gitulah cerita bangsat yang Aing bawain ini. Anjing. Aing lagi ngisep cubung apa anjing sampai bawain cerita kayak gini. Anjir dah. Dah lah kalau gitu. Saya Aju, saya pamit. Anjay. Bye-bye.